Ladies and gentlemen, welcome to Universitas Islam Riau, the first higher education institution in Riau province to be listed in the QS Stars University ratings, and the second in the world to receive a 5-star rating in the Good Governance category. It is the oldest campus in Riau province and the largest in terms of the ratio of lecturers, the number of students, and the number of professors in the LL Dikti 17 region. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Aprilia Karolin Sregar, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini merupakan salah satu dari keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh pendidik untuk melakukan proses pembelajaran di sekolahnya nanti. Di sini Dea akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, syarat, komponen, peran guru, dan masih banyak lagi. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Oke, di sini Dea akan menjelaskan pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan suatu keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam memberikan rangsangan kepada peserta didik dan melakukan tugas seorang guru dalam proses pembelajaran. Sehingga pengertian dari keterampilan belajar kelompok kecil ataupun perorangan yaitu merupakan suatu kecakapan guru atau kemampuan guru dalam menanamkan pengetahuan kepada sekelompok kecil peserta didik ataupun perorangan melalui tatap muka dengan memainkan peran, cara, strategi ataupun metode pembelajaran yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam peserta didik secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu mengaktifkan siswa belajar. Maksudnya di sini yaitu guru harus bisa mengaktifkan siswa atau memberikan perhatian kepada siswa agar siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua yaitu agar terjadinya interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran itu bervariasi. Maksudnya di sini yaitu terjadinya interaksi yang beragam atau bervariasi baik secara individu ataupun kelompok dengan siswa, antar siswa atau siswa kelompok, kelompok-kelompok atau kelompok siswa ataupun siswa dengan guru, guru dengan kelompok. Yang ketiga yaitu agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan minat dan kecepatan dalam memahami pembelajarannya sendiri. Yang dimaksudnya di sini dengan perbedaan antara siswa, tingkat kemampuan dalam memahami materi diharapkan pada proses pembelajaran perorangan ataupun kelompok kecil siswa dapat mengembangkan kemampuannya dengan sangat baik. Yang keempat yaitu membantu siswa yang mempunyai masalah dalam belajar. Hal ini tentu sangat banyak di lokasi. Yang keempat yaitu membantu siswa yang mempunyai masalah belajar. Dengan adanya kelompok kecil ataupun perseorangan diharapkan dapat membantu siswa yang memiliki masalah dalam belajar itu dapat belajar dengan baik secara kelompok ataupun perseorangan. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu adanya hubungan baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Di mana hal ini
menjadi salah satu syarat karena dengan adanya hubungan yang baik akan menjadikan proses pembelajaran terjadi dengan sangat baik. Yang kedua yaitu siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minatnya sendiri. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki perbedaan yang menjadikan mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan jika disamaratakan akan berdampak kepada hasil ataupun proses pembelajaran nanti. Yang ketiga yaitu siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Guru harus mengetahui mana siswa yang harus dibantu, mana siswa yang dia bisa belajar dengan sendirinya. Hal ini akan terlihat pada saat proses pembelajaran nantinya. Yang keempat yaitu siswa dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran baik secara diskusi ataupun penyampaian argumentasi. Guru juga dapat bermain peran, entah guru menggunakan cara, strategi atau lainnya dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran terjadi dengan sangat baik. Nah, selanjutnya itu komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil ataupun perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi kepada peserta didik. Hal ini yaitu guru harus bisa melakukan pendekatan secara pribadi kepada peserta didik agar mengetahui apa problem yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus tahu cara mengorganisasikan kegiatan pembelajaran agar terjadi secara sistematis dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan pembelajaran kepada peserta didik. Seorang guru harus bisa membimbing. Bagaimana caranya membimbing proses pembelajaran ini, bagaimana proses pembelajaran ini bisa mencapai tujuan dengan baik, bagaimana cara peserta didik mencapai kemampuan optimalnya, dan bagaimana cara peserta didik yang memiliki kesulitan dapat terbantu untuk belajar selama proses pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Guru memiliki banyak peran, namun di sini saya akan merangkum menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Hal ini sangat penting dikarenakan seorang guru harus bisa mengatur proses jalannya pembelajaran agar terjadi secara sistematis dan dapat mencapai pada tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi atau narasumber dari proses pembelajaran ini. Guru harus bisa menjelaskan bagaimana materi ini akan dijelaskan, bagaimana langkah-langkah tugas yang diberikan, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pembimbing kegiatan belajar siswa, yaitu guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing siswa, yaitu dengan mengenal bagaimana individu siswa, bagaimana karakter, bagaimana kemampuan dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru bisa melakukan bimbingan yang jelas kepada siswa-siswa yang kurang paham akan materinya, itu harus dibimbing kembali sehingga seluruh siswa dapat memahami materi dengan sangat baik. Yang keenam yaitu peserta kegiatan belajar. Maksudnya di sini yaitu guru sebagai fasilitator atau sebagai pendidik juga sebagai peserta yang memberikan argumentasi, memberikan pendapat untuk memecahkan masalah pada saat diskusi dan mencari kesepakatan bersama sehingga siswa dapat melakukan diskusi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Di setiap kelas tentunya terdapat berbagai perbedaan-perbedaan yang menjadi alasan pembentukan kelompok-kelompok ataupun perseorangan. Yang kedua, yaitu mengupayakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif, di mana guru harus bisa melakukan proses pembelajaran, membimbing proses pembelajaran dengan memastikan seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu merangsang tumbuh kembang kemampuan optimal siswa.
Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tumbuh kembang siswa yang dioptimalkan secara baik. Yang keempat yaitu pergeseran dan pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Pengajaran klasikal yang dimaksud yaitu pembelajaran tradisional yang biasanya digunakan di kelas dengan cara guru hanya berceramah, memberikan materi, sedangkan siswa hanya menerima dan diam tanpa diberi kesempatan untuk berargumentasi, untuk berdiskusi. Hal ini harus diganti menjadi siswa menjadi faktor yang diperhatikan, yaitu dengan cara berkelompok sehingga siswa memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan untuk berdiskusi baik sesama siswa ataupun bersama guru. Yang kelima yaitu memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Guru harus bisa mengetahui apa saja kebutuhan dari masing-masing siswanya sehingga dia tahu apa yang harus diberikan kepada siswanya. Yang keenam, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Terdapat banyak sekali model variasi yang bisa digunakan guru dalam melakukan proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak bersifat monoton dan itu-itu saja. Materi terakhir yaitu variasi pengorganisasian dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Pada model yang A itu pada gambar itu suatu kelas besar dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian diberikan tugas dengan perorangan. Pada kelas ini atau proses pembelajaran ini biasanya diawali dengan pertemuan klasikal atau pertemuan tradisional di mana guru memberikan informasi-informasi penting kepada siswa mengenai tugas ataupun hal-hal yang harus diselesaikan oleh siswa. Pada kesempatan ini juga siswa diberikan kesempatan untuk belajar bersama kelompok kecil dan juga setelah itu belajar secara perorangan, dan di akhir pertemuan itu biasanya akan terjadi pertukaran pengetahuan atau berbagi pengalaman ataupun pengukuhan karya yang sudah diberikan kepada guru hasil dari siswa. Pada model B, variasi yang digunakan yaitu hanya pada kelompok kecil, di mana suatu kelas besar hanya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Pada pelajaran ini atau pada proses pembelajaran ini biasanya diawali dengan pertemuan yang dilakukan secara klasikal atau tradisional, di mana guru memberikan informasi penting yang berisikan tentang dasar-dasar informasi, materi, ataupun perundingan tentang tugas-tugas, batas-batas pengumpulan akhir, dan sebagainya. Setelah itu, suatu kelas langsung dibentuk kelompok kecil dan siswa langsung bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecilnya itu tadi. Setelah itu sampai pada waktu yang ditentukan, laporan kelompok akan dikumpulkan kepada guru. Nah, pada model D ini terlihat pada gambar bahwasannya suatu kelas hanya dibagi langsung pada perorangan. Hal ini berbalikan dengan pada model B tadi. Sedangkan pada model B itu hanya per kelompok langsung, sedangkan model D ini langsung dibentuk perorangan atau penugasan perorangan. Pada pertemuan awal sama dengan pertemuan-pertemuan lainnya, sama dengan model-model lainnya. Setelah pertemuan pertama yang memberikan informasi, siswa langsung ditugaskan untuk menyelesaikan tugas secara perorangan. Hasil dari akhir itu akan diberikan kepada guru.